Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jemaah, para ikhwan fiddin, ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini siang yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan, kehidupan, dan masih menjaga kita di atas nikmat Islam dan nikmat iman. Pada kesempatan ini kita di sela-sela kegiatan kita bersepeda, berolahraga, mengejar kesehatan jasmani, kita meluangkan waktu sejenak untuk mengisi rohani kita, saling bertausiah, tanasuh, saling memberi nasihat, karena nasihat itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Para ikhwah sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kita ingin menyampaikan sedikit tentang betapa bahagia dan beruntungnya orang-orang yang berilmu dan musibah besar, bencana, malapetaka orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawil ladina la ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu? Sesungguhnya yang bisa mengambil pelajaran adalah orang-orang yang berakal. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat yang lain, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Demikian pula Allah berfirman, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu. Allah juga berfirman, Narfa'u darajatim man nasya. Kami mengangkat derajat orang-orang yang kami kehendaki, yaitu dengan ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang mengangkat derajat kemuliaan seorang hamba di dunia dan menjadi salah satu penyelamatnya, salah satu faktor penyelamat seorang hamba di dunia dan di akhirat. Demikian pula sebaliknya, kejahilan ini adalah sumber malapetaka, dan seorang insan ketika dia lahir ke dunia dia membawa sifat ini. Innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya orang-orang manusia itu memiliki sifat zalum, yaitu suka berbuat aniaya, lagi jahul, banyak jahilnya. Itulah kewajiban kita sepanjang hayat, yaitu mengangkat sedikit demi sedikit kejahilan-kejahilan diri kita. Dan mengangkat kejahilan itu adalah tentunya dengan terus menimba dan menuntut ilmu. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, hadisnya sahih, Nabi mengatakan, Fadlul alim alal abid kafadlil qamar ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang alim, orang yang berilmu dengan orang yang ahli ibadah, ya, tapi tidak berilmu. Hadis ini menunjukkan bahwa di sana ada orang yang rajin ibadah tapi malas menuntut ilmu. Seperti keutamaan bulan purnama, bulan pada malam purnama dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Seperti itulah perbandingan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ada satu hadis, kisah yang mungkin sering kita dengar, dan kisah ini dapat
menjadi pelajaran bagi kita semua bagaimana bahayanya menjadi orang jahil dan bagaimana beruntungnya menjadi orang yang berilmu. Yaitu kisah seorang laki-laki yang telah membunuh 99 jiwa. Ya, 99 jiwa. Mungkin ini laki-laki ini patut masuk Guinness Book of Record. 99 orang telah dia bunuh. Ini pembunuh berdarah es, sadis. Ya. Mungkin belum ada dalam sejarah umat manusia orang yang membunuh 99 orang. Tapi begitulah, seburuk-buruk maksiat, ya, seburuk-buruk maksiat, sejelek-jelek maksiat, ya, separah-parah maksiat, sekeji-keji maksiat, pelakunya masih ada keinginan, masih tergerak hatinya untuk bertaubat. Itu seburuk-buruk maksiat. Kita lihat pelaku-pelaku maksiat kadang-kadang tergerak hatinya untuk bertaubat. Ya, padahal tidak ada orang yang menasihatinya karena secara fitrah manusia itu membenci kemaksiatan yang dia lakukan sendiri. Ada satu waktu dia jenuh juga buat maksiat itu dan dia tahu ini perbuatan buruk. Seperti tukang jagal ini, dia sadar, dia tahu bahwa perbuatannya itu buruk, perbuatan keji, membunuh orang 99 lagi. Maka muncullah keinginan dari dirinya untuk bertaubat. Ya, beda dengan bid'ah. Seringan-ringan bid'ah, sekecil-kecil bid'ah, sulit pelakunya untuk bertaubat. Walaupun bid'ah yang paling ringan, bid'ah yang paling kecil, tapi berat bagi pelakunya untuk bertaubat. Maka dari itu Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih disukai oleh iblis daripada maksiat. Kenapa? Karena al-bid'atu la yutabu alaiha wal ma'asi yutabu alaiha. Orang yang buat bid'ah sedikit tipis kemungkinan untuk bertaubat darinya. Ya, karena dia merasa dia telah melakukan kebaikan. Dia telah melakukan suatu amal soleh. Maka kecil kemungkinan dia bertaubat. Beda dengan maksiat, ya, pelaku maksiat ini dia ada keinginan untuk bertaubat. Contohnya pecandu musik, ya, orang yang candu musik, misalnya musik rock, satu ketika pasti dia jenuh dengan musik itu, apalagi isinya kadang-kadang, liriknya kadang-kadang berisi kata-kata yang cabul, kotor, tidak senonoh, tidak pantas. Maka mungkin dia mau taubat, kan begitu ya. Beda dengan orang yang melabelkan musik itu dengan namanya musik Islami. Dia sulit untuk bertaubat karena dia merasa ini ibadah. Dia bermusik itu ibadah, maka dia susah untuk bertaubat darinya. Nah, kita kembali kepada tukang jagal ini. Tukang jagal ini mau taubat dia, maka dia cari orang yang bisa membimbingnya untuk taubat. Biasanya orang mau taubat itu seperti itu, dia cari orang yang bisa membimbingnya untuk taubat. Maka dia bertemu dengan seorang rahib. Ya. Orang-orang menunjukinya kepada seorang rahib. Nah, rahib di sini ada yang salah mengartikan. Orang banyak mengartikan rahib di sini adalah pendeta. Ya. Salah, bukan pendeta. Itu terjemahan yang salah. Ya, rahib di sini bukan pendeta. Rahib di sini adalah ahli ibadah. Ya, dia karena ini orang yang rajin ibadah itu kan kayaknya soleh, kan begitu ya. Sepertinya ini orang ini bisa membimbingnya kepada taubat. Maka dia pun mendatangi rahib inilah, ahli ibadah ini. Ya, dia menyatakan keinginannya untuk bertaubat. Lalu si ahli ibadah ini bertanya, "Memang apa dosa yang sudah kamu lakukan?" Maka dia ceritalah bahwasanya saya telah membunuh 99 orang. Maka terbelalaklah mata ahli ibadah ini. Dia mengatakan, dosamu ini sangat parah. Dosamu ini sangat berat. Tidak ada maaf, tidak ada ampunan bagimu. Itu jawaban si ahli ibadah ini. Ini memang orang rajin ibadah, tapi dia jahil. Dia jahil. Dia tidak kenal Allah. Dia tidak mengetahui nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah punya nama Al-Ghafur, Ar-Rahim,
At-Tawwabur Rahim, Al-Afuwul Karim, bahwa kasih sayang Allah itu mendahului kemarahannya, bahwa Allah menyukai hamba-hambanya yang mau bertaubat, bahwa pintu taubat itu masih terbuka selama nyawa masih di kandung badan. Dia tidak tahu itu, dia jahil. Nah, karena kejahilannya maka dia pun memberikan fatwa, dia pun memberikan jawaban yang salah. Dia katakan kepada tukang jagal ini, tidak ada ampunan bagimu. Tidak ada ampunan bagimu. Sungguh dosamu ini sangat parah, sangat berat. Maka tukang jagal ini panik, dia kalap. Bayangkan orang mau taubat dari dosa besar, membunuh 99 orang, lalu dikatakan tidak ada taubat bagimu. Ya, rahib ini telah menghalangi dan telah membuat orang lain berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia membuat orang lain berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kalap, tukang jagal ini pun membunuh si rahib ini. Ya, maka genaplah yang dia bunuh menjadi 100 orang. Ya, dia ini sebenarnya mau taubat, tapi di dalam perjalanan taubatnya dia masih sempat melakukan dosa yang sama, dosa yang dia ingin bertaubat darinya. Betul nggak? Dia kan ingin taubat dari dosa membunuh, ya, tapi dia jatuh dalam dosa membunuh lagi. Namun ada sebabnya dia jatuh dalam dosa itu, yaitu karena malapetaka kejahilan. Karena jawaban yang salah dari si rahib ini. Coba lihat di sini para ikhwah sekalian, musibah dan malapetaka, ya, berfatwa tanpa ilmu, menjawab tanpa ilmu, ya, yang menyebabkan si tukang jagal jatuh dalam dosa dan si rahib ini kehilangan nyawa. Itulah malapetaka dan bencana berfatwa tanpa ilmu. Ya. Gara-gara salah jawaban tadi, nyawa si rahib ini melayang dan si tukang jagal ini jatuh dalam dosa yang sama. Jadi genaplah yang dia bunuh 100 jiwa. Tapi memang pada dasarnya si tukang jagal ini ingin bertaubat dia. Ya, dia terus mencari orang yang bisa membimbingnya untuk bertaubat. Ya, sekarang ini sudah genap 100 jiwa. Dia cari lagi orang-orang yang bisa membimbingnya kepada taubat. Nah, disinilah yang namanya keberuntungan. Kadang-kadang hidup itu perlu keberuntungan juga. Ya, beruntungnya di mana? Beruntungnya dia bertemu dengan orang alim. Ya, maka dari itu Ayub As-Sikhtiyani mengatakan, inna min sa'adatil mar'i ayyuwaffiqallahu li'alimin min ahli sunnati yahmiluhu ilaiha. Termasuk salah satu keberuntungan seorang pemuda, seorang hamba adalah dia diberi taufik oleh Allah untuk berteman, belajar dari seorang alim, ya, orang yang berilmu dari kalangan ahlu sunnah yang membimbingnya kepada sunnah itu. Nah, inilah keberuntungannya. Dia bertemu orang yang tepat, ya, maka ditunjukilah dia kepada orang alim ini. Maka dia pun bertanya seperti pertanyaannya kepada rahib kemarin, apakah ada peluang bagiku untuk bertaubat? Nah, ini berbeda ini bukan rahib yang jahil tadi. Ini adalah seorang yang berilmu, yang kenal Allah, yang tahu bahwasanya tangan Allah terbentang. Allah membentangkan kedua tangannya menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di malam hari dan menerima taubat hamba-hambanya yang berdosa di siang hari. Allah lebih gembira menerima taubat seorang hambanya melebihi kegembiraan seorang hamba yang menemukan kembali ontanya yang hilang. Sampai-sampai saking gembiranya hamba itu mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Saking gembiranya, ya Allah, engkau adalah hambaku, aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya. Nah, Allah lebih gembira daripada hamba ini ketika menerima ataupun menyambut hambanya yang bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa rahmat Allah itu mendahului kemarahannya. Jadi alim ini dia mengenal Allah, dia tahu nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengatakan kepada tukang jagal ini, apa yang menghalangimu dari taubat? Segeralah kamu bertaubat kepada Allah. Coba bayangkan seandainya tukang jagal alim ini, orang berilmu ini salah memberikan jawaban. Apa yang terjadi? Ya, dipenggal lagi. Maka 101, dia adalah korban ke 101.
Ya, dapat dipastikan dia adalah korban ke-101. Karena yang ada di hadapannya ini adalah seorang tukang jagal yang bunuh orang itu seperti bunuh nyamuk. Ya, seperti dia membunuh rahib tadi. Ya, dia selamat. Dia menyelamatkan si tukang jagal ini dan dia juga menyelamatkan dirinya. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan jawaban yang didasari dengan ilmu tadi. Nah, itulah bedanya. Maka Nabi mengatakan fadlul alim 'alal 'abid kafadlil qamar 'ala sairil kawakib. Keutamaan seorang yang alim daripada orang yang ahli ibadah adalah seperti perumpamaan bulan purnama dengan seluruh bintang-bintang yang ada. Nah, coba lihat keberuntungan tukang jagal ini ketika dia bertemu dengan orang alim yang membimbingnya kepada taubatnya, bahkan lebih dari itu. Orang alim ini berkata kepada tukang jagal ini. Dan ini menunjukkan ketinggian ilmunya, kedalaman ilmunya. Ada satu faedah yang penting di sini. Apa kata tukang alim ini kepada tukang jagal tersebut? Siapa yang tahu? Hijrah. Iya. Hijrah. Hijrah ya. Jauh teman Tinggalkan kampung. Apa faedah yang dapat kita petik di sini? Memang itu dia lanjutannya. Tapi apa faedah yang dapat kita petik di sini? Coba. Sebesar apapun dosa pasti bisa diampuni. solusi. Salah satu Ya. bentuk taubat itu meninggalkan Meninggalkan apa? Berguru pada orang yang tepat. lingkungan yang bisa membuat dia balik lagi gitu. Yang bisa menjawab tepat dapat sepeda. Kalau mau berubah, temennya harus berubah. Bukan, kurang tepat. Mencari ilmu pada guru yang tepat. Tadi. Ya ada yang bisa memberikan jawaban yang agak sedikit tepat begitu. Ya, jadi coba lihat, saya akan buka jawabannya. Alim ini tidak menyuruh si tukang jagal itu untuk berhenti membunuh. Betul nggak? Ada dia katakan kepada tukang jagal ini, kamu berhenti membunuh. Ada? Enggak. Karena memang si tukang jagal ini ingin berhenti dari dosa membunuh. Bukan itu yang dikatakan orang alim itu kepada si tukang jagal. Tapi apa yang dikatakan oleh orang alim ini kepada si tukang jagal? Dia menyuruhnya untuk meninggalkan sebab-sebab si tukang jagal ini jatuh ke dalam dosa. Jadi termasuk salah satu kesempurnaan taubat seorang hamba adalah dia juga meninggalkan sebab-sebab dia jatuh dalam dosa. Sepeda. Dikasih tahu jawabannya. Yang penting dimaafkan tadi Ustaz. Syariah syariah. Ya, jadi bukan hanya sekedar kita meninggalkan dosa, ya, tapi kita juga harus meninggalkan sebab-sebab kita jatuh dalam dosa itu. Ya, demikian para. Itu kedalaman alim ilmu dari orang alim ini. Ya, dia lihat penyebab si tukang jagal ini melakukan dosa yang sangat besar itu adalah lingkungan dan pergaulannya yang buruk. Maka dia suruh orang tukang jagal ini untuk meninggalkan lingkungan dan pergaulannya. Ya, maka dia pun segera meninggalkan lingkungan dan pergaulannya, dia pun selamat. Ya, demikian kita katakan kisah singkatnya. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana keberuntungan seorang hamba ketika dia mendapatkan ilmu, itu menyelamatkan hidupnya, itu merubah ya kita katakan alur hidupnya, sejarah hidupnya, ya, dan sebagaimana yang kita ketahui bersama para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa tipu daya iblis pertama kali kepada kita adalah bagaimana agar kita tetap menjadi orang jahil, ya, tetap berada di di atas kejahilan dan jauh dari ilmu. Maka dari itu ya kita jangan jauh-jauh dari ilmu. Kadang-kadang begini ya para ikhwah sekalian, ya, ketika bulan Ramadan sudah berlalu, lebaran pun tiba, liburan pun tiba, banyak yang kena muntaber, mundur tanpa berita. Jadi majelis ilmu pun agak sepi kan begitu ya. Jadi memulai kembali itu agak lambat ya. Jangan kita keenaan liburan dan lebaran begitu ya. Ya, itu sudah sebenarnya belum jauh dari Ramadan, semangat itu kan masih, iman itu kan masih tinggi sebenarnya ya. Karena belum jauh dari Ramadan. Ya. Tapi kadang-kadang lepas Ramadan lepas juga ya semuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Jadi itulah faedah yang bisa kita sampaikan dalam istirahat kita di sela-sela goes kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa lihada astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.